Roger Sharp pertama kali berkenalan dengan permainan yang bernama pinball di bar kampusnya di University of Wisconsin pada tahun 1971. Meskipun permainan ini suka bikin kesal, namun Roger terus penasaran dengan game tersebut. Suatu hari ia melihat seorang teman kampus dengan enteng saja memainkan permainan ini. Orang itu kemudian memberikan tips bahwa rahasianya adalah kontrol. Kalau kamu sudah bisa mengontrol, kamu tinggal memilih opsi terhadap apa yang kamu inginkan, seperti sebuah rumus kehidupan. Sisanya tinggal rock and roll saja bersenang-senang. Makin hari akhirnya Roger makin jago sampai dia mendapatkan jodoh seorang cewek kampus yang tersekima melihatnya beraksi. Roger dan cewek ini menikah saat mereka masih kuliah, lalu kemudian cerai karena karir Roger ternyata berakhir madesu. Cita-citanya ingin menjadi penulis sukses dan sampai saat itu dia nggak kunjung menjadi penulis sukses. Roger pun diusir dari apartemen hadiah mertua dan harus pindah ke sebuah apartemen yang sederhana. By the way, setelah menikah itu, mereka kemudian pindah ke kota New York. Di kota ini lowongan pekerjaan memang banyak, namun gak mudah juga mencari yang cocok dengan yang diinginkan. Suatu hari Roger jalan ke sebuah daerah pinggiran dan berhenti di depan sebuah toko buku mesum. Di sana ia mendengar bebunyian yang sangat akrab di telinganya. Roger pun masuk ke toko tersebut dan menemukan beberapa mesin pinball yang sudah lama ia tak jumpa. Daripada pusing nyari alamat sebuah loker yang gak jelas, Roger pun lebih memilih kangen-kangenan dengan mesin permainan ini. Mesin tersebut yang pertama ia temukan semenjak ia pindah ke kota New York. Dengan memainkan permainan ini, Roger bisa kembali merasakan sense of control, rasa pedenya pun mulai naik. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan dalam perjalanan hidupnya yang awut-awutan. Makin hari Roger makin sering nongkrong di tempat mesum ini sampai ia bela-belain mampir dulu main pinball sebelum datang ke sebuah interview. Untungnya saat itu ia jadi berakhir satu lift bersama seorang wanita yang bernama Ellen. Berada berdua di dalam lift, keduanya berakhir saling tegur sapa dan sang wanita ternyata main langsung ngasih nomor teleponnya. Roger saat itu datang untuk memenuhi panggilan dari redaksi majalah GQ, si majalah kondang yang saat itu masih menjadi majalah mediocre. Berbeda dengan editorial majalah pria lain di tahun 70-an yang mengedepankan kemaskulinan dan pemberontakan, sebagaimana aliran hippie dan gypsy, GQ adalah majalah buat pria yang lurus-lurus saja, dan itu cocok dengan seorang Roger yang polos. Ia pun diterima meskipun harus mendapatkan seleksi akhir dulu untuk menulis artikel tentang 10 tips membeli sepeda. Roger merayakannya dengan memeluk mesin pinball kesayangannya. Setelah mencari buku untuk bahan tulisan, ia pun pulang dan langsung menelepon Ellen, wanita yang ia temui tadi di dalam lift. Roger mengajak Ellen untuk makan siang, namun dari suara di telepon, ia mendengarkan suara seorang bocah. Rupanya si Mbak Ellen ini seorang Mahmud beranak satu. Sempat canggung, namun Roger pun berusaha untuk tidak menghiraukan variabel anak, wong dirinya pun nyata-nyata seorang duda. Mereka pun sepakat ketemu lunch esok siang. Besok siangnya ketika mereka ketemu di tempat janjian, Ellen langsung menghajar Roger dengan realita bahwa dirinya seorang sekretaris janda dengan seorang bocil umur 11 tahun, usianya sekarang 32. Dari hubungan berikut, ia langsung pengen serius dan masih pengen punya anak. Kalau Roger cuma pengen bersenang-senang, mari kita akhiri perkenalan sampai sini saja. Roger berusaha untuk tidak bergeming. Dia pun kemudian melontarkan hantaman balik bahwa ia seorang duda, umur 25, dan sekarang kondisinya masih nganggur. Ellen pun berusaha untuk tidak gentar. Mereka berdua sepakat untuk merintis sebuah hubungan baru dengan posisi hati yang masing-masing masih berupa puing-puing. Roger pun berusaha menyelesaikan tugas tulisannya, kadang-kadang dengan diselingi cari inspirasi di toko buku mesum tempat mesin pinballnya berada. Suatu hari artikel itu pun selesai dan Roger diterima di kantor GQ. Great. Roger pun diajak berkeliling kantor dan diperkenalkan kepada rekan-rekan kerjanya. Roger makin dekat dengan Ellen. Suatu hari saat mereka saling cerita soal hal memalukan tentang masing-masing, Roger mengajak Ellen untuk datang ke toko buku mesum. Ellen pastinya kaget. Dia pasti sudah menyangka bahwa si Roger ini akan mengajaknya melakukan hal yang tidak senonoh. Mereka pun masuk dan ternyata yang pengen dipamerkan Roger adalah mesin pinball kesayangannya. Roger mengakui bahwa bermain pinball membantunya untuk bisa fokus dalam berpikir.
Ellen sendiri tidak menganggapnya sebagai hal yang aneh. Dia masih oke menerima cacat Roger. Setelah diajak untuk mencoba, malah giliran Ellen yang gak bisa berhenti dan penasaran pengen menang main pinball. Di kantor GQ saat itu sedang diadakan rapat besar untuk mempitching ide bagi konten editorial untuk edisi berikutnya. Ternyata saat itu, Pak Pemret belum terpuaskan dengan usulan orang-orangnya, terutama usulan Roger. Roger mengajukan ide yang pernah dimuat di edisi sebelumnya. Dia pun disuruh untuk belajar lagi tentang sejarah tempatnya kerja. Keputusan akhir, semua penulis diminta agar mereka masing-masing mencari lagi usulan ide yang baru. Di luar itu, Roger pun makin dekat dengan Ellen. Dia mencurhatkan hubungannya kepada Harry dan Pamela, teman kerja di kantor. Keduanya sepakat kalau hubungan itu nggak berjalan lancar, pasti Roger lah penjahatnya. Suatu hari ketika Roger hendak berkunjung ke toko buku mesum, dia melihat sedang terjadi penggerebekan terhadap tempat itu. Yang digerebek aparat ternyata bukan urusan mesumnya, namun malah mesin pinball kesayangannya. Cerita punya cerita, game pinball di kota New York ternyata sudah dinyatakan ilegal sejak tahun 30-an. Wali kota saat itu, Fiorello LaGuardia yang menetapkannya. Saat berkampanye, ia janji akan memberantas segala jenis bentuk organisasi kriminal. Setelah dijalani, ternyata nggak segampang itu untuk membantai para mafia. Maka dari itu, dia memilih mesin pinball sebagai korban yang dia bilang diorganisir para mafia dan ditujukan untuk merampok uang makan siang para bocah kota New York. Pak Wali mengerahkan aparat untuk menyita semua mesin pinball sekota New York dan mengambil kakinya untuk didaur ulang menjadi tongkat alat pukul polisi. Sisanya ia buang ke dalam sungai. Demikianlah sejak saat itu, mesin pinball menjadi barang ilegal di kota New York. Roger yang panik karena mesin hiburannya disita polisi, lalu mendatangi Ellen di tempat janjian mereka. Ternyata saat itu Ellen sedang bersama Seth, anaknya, yang gak jadi spending time sama ayahnya. Seth mendengar ocehan Roger tentang mesin pinball yang disita polisi. Secara spontan, anak ini ngasih ide, kenapa gak sekalian aja Roger beli sendiri. Roger pun langsung datang ke kantor Balcott menemui Mr. Warner, ketua komite perlindungan konsumen. Bapak ini rupanya sudah bosan didatangi oleh orang MEE mengenai urusan mesin pinball. Maka dari itu, ia pun langsung mengusir Roger yang dikiranya adalah anggota MEE. Mendapatkan nama MEE, Roger langsung bertandang ke kantor organisasi tersebut. MEE ini ternyata adalah asosiasi yang membawahi urusan musik dan hiburan di Amerika. Mesin pinball adalah salah satu urusan mereka. MEE ternyata memang sedang berjuang untuk melegalkan kembali mesin pinball sampai ke pengadilan MA kalau perlu. Roger heran bahwa di kantor ini terdapat beberapa mesin pinball tapi tidak disita oleh aparat. Ternyata peraturannya, mesin pinball ini menjadi ilegal kalau dipakai untuk berada di tempat publik dan dipakai untuk narik uang konsumen. Kalau buat pemakaian pribadi, konsumen bebas memilikinya. Untuk itu, sekalian Roger mempitching topik pinball ini untuk menjadi bahan artikel PR kerjaannya. Bapak Pemret ternyata tertarik dengan topik yang unik ini. Dia pun mengutus Roger dan seorang fotografer untuk melakukan peliputannya. Roger pun datang ke perpustakaan, namun ia tidak menemukan satupun literatur mengenai pinball. Ia melihat info mengenai mesin pinball justru dari sebuah iklan surat kabar. Info itu adalah sebuah pembukaan kafe baru di New Jersey yang menyediakan mesin pinball. Maka dari itu, ia pun sekalian mengajak Ellen dan Seth untuk mengunjungi kafe tersebut. Rupanya di negara bagian seberang di kota New Jersey, pinball masih diizinkan majang di tempat publik. Di tempat itu, bahkan ada beberapa mesin pinball dipajang untuk dimainkan oleh pengunjung. Seth yang mulai doyan dengan permainan ini kemudian bertanya, kenapa di setiap mesin terdapat nama kota Chicago. Roger yang baru ngeh kemudian jadi curiga jangan-jangan mesin ini semua produksi kota asalnya. Roger makin heran karena dia merasa sepanjang hidupnya dia belum pernah melihat mesin mainan itu di kotanya. Faktanya, di beberapa kota besar, permainan pinball ini memang sudah diharamkan termasuk itu di Chicago, Atlanta, Los Angeles, dan New Orleans. Masih di malam itu, setelah mengantar balik Ellen dan Seth ke rumahnya, mobil tua Roger ternyata malah mogok. Ia pun terpaksa harus meminta agar diizinkan nginep di rumah Ellen. Sama si Mbak Ellen ini, Roger disuruh minta izin sama anaknya. Seth mengizinkan Roger nginep di sana dan numpanglah malam itu Roger di sofa rumah pacarnya. Gak ada yang aneh-aneh terjadi. Besok paginya mereka bangun, tapi Roger gak bisa lama-lama.
Ia harus segera mengurus penderekan mobilnya yang masih terongok di pinggiran jalan. Suatu hari mereka janjian lagi, dan kali ini giliran Ellen yang menghampiri rumah Roger. Melihat Roger yang masih sibuk dengan ketikanya, Ellen yang sekretaris ini langsung merasa iba. Ia pun membantu mengetikkan beberapa paragraf agar mereka bisa segera cabut makan malam. Artikel miliknya kelar sudah dan Pak Pembret tampak terpuaskan. Pihak yang gak puas justru malah Roger sendiri. Dia ingin dikirim ke Chicago untuk riset lebih lanjut. Namun Pak Pembret merasa sudah cukup, lagian kebutuhannya cuma sebatas artikel, bukan sebuah ulasan untuk pembuatan sebuah buku. Hal itu malah menimbulkan ide di kepala Roger. Ia langsung mengajak James untuk berkolaborasi membuat buku mengenai pinball. James rupanya sangat tertarik dan langsung mengiyakan ajakan Roger. Ide buku tersebut kemudian diajukan Roger kepada publisher, dan sang publisher juga sangat tertarik mendengar ide itu. Roger langsung membelanjakan uang kontrak awal dari publisher untuk membeli sebuah barang kejutan, sebuah mesin pinball yang ia pamerkan kepada Seth dan Ellen. Roger berbagi kabar gembira itu kepada pacarnya yang sangat bergembira mendengarnya, segembira Seth yang berhasil membuat seekor kuda menendang koboi di sampingnya. Majalah itu pun akhirnya beredar dan artikel Roger mulai mendapatkan perhatian. Suatu hari, Danny Frank, seorang MMA, datang ke kantor GQ untuk menemui Roger. Pihak MMA telah membaca artikel tersebut dan kini mereka meminta agar Roger mau bersaksi di pengadilan MA berikutnya. Roger mereka anggap sangat cocok karena dia ini orang media yang tidak punya kepentingan dengan urusan bisnis. Namun ternyata Roger malah gak tertarik kalau harus maju menjadi saksi. Dia menolak mentah-mentah tawaran Danny. Roger sudah merasa cukup dengan mesin miliknya sendiri. Sang penulis saat itu lebih menyibukkan diri dengan risetnya yang berikut. Roger pergi dengan James untuk mendatangi kantor pemilik pabrik mesin pinball. Namun ketika didatangi, ternyata Sam Gainsbourg, seorang tersebut, menolak untuk diwawancara. Roger tetap mendesak agar Mr. Gainsbourg mau untuk bicara, namun rupanya orang di balik industri pinball memang sengaja bersikap low profile untuk menghindari segala bentuk perhatian. Untuk itulah Mr. Gainsbourg menolak diwawancara. Roger kemudian memperlihatkan artikelnya yang memuat game Red Baron produksi perusahaan Gainsbourg. Ketika diperiksa, ternyata penjualan Red Baron terimbas mengalami peningkatan. Roger mengaku telah bicara pula dengan para produsen lain. Pada akhirnya Mr. Gainsbourg membeli jadwal khusus untuk diinterview. Roger sebetulnya baru tahu nama-nama produsen itu malah dari Gainsbourg sendiri yang kemudian ia babat satu persatu. Dari mereka lah mengalir sebuah cerita bahwa permainan pinball ini muncul di awal tahun 30-an ketika masa depresi mulai melanda negara Amerika. Orang-orang yang lagi pada puyeng langsung terhibur ketika mereka bermain pinball. Game ini pun mendadak jadi hits. Permintaan pun meningkat, termasuk kepada pabrik-pabrik Chicago yang menjadi basis utama produsen permainan tersebut. Dari awalnya yang serba manual kayu, meja permainan ini kemudian dikembangkan dengan tambahan instalasi listrik oleh seseorang yang bernama Harry Williams. Sayangnya orangnya sendiri sudah nggak tinggal di Chicago, dia sudah pensiun dan hijrah ke California. Selesai melakukan risetnya, Roger balik ke rumah dan langsung menelpon Ellen. Namun ternyata mereka nggak bisa kencan berdua karena Seth kembali dilepeh oleh ayah kandungnya. Jadilah kemudian mereka kembali harus kencan borongan. Roger mengajak Seth untuk ikutan tanding bowling. Roger tahu kalau anak ini sangat hobi bermain bowling. Saking pedenya, anak itu sampai berani ngajak Roger taruhan. Seth belum tahu kalau University of Wisconsin memiliki bowling alley di dalam kampusnya. Setelah itu Roger mengantar anak ibu ini balik ke rumahnya. Kali ini dia melihat bahwa Ellen ini adalah seorang pelukis. Ellen malah menyingkirkan semua lukisannya dan menegaskan bahwa dia hanya seorang sekretaris. Ellen tidak mau terbebani dengan predikat seorang artis. Divisi foto telah menyelesaikan tugasnya. Foto-foto ini diambil oleh James Hamilton dengan sangat cantik. Namun dari kesemuanya, foto kebersamaan Roger bersama keluarga pacarnya yang terlihat sangat menarik hati. Roger memajang foto kemesraan keluarga masa depannya itu di dinding dalam rumahnya. Hari berikutnya, Ellen turun untuk membantu menjadi typist bagi calon suami masa depannya. Sementara Roger sibuk menuliskan kalimatnya lewat pensil, Ellen yang mengkonvert tulisan itu menjadi hasil ketikan di kamar mandi. Danny Frank, seorang MMA, masih terus saja menelepon meminta agar Roger hadir menjadi saksi.
Persidangan kini naik menuju tingkat MA dan mereka sudah mendapatkan jadwal hearing, namun Roger tetap menolak permintaan mereka. Datang lagi telepon berikutnya, kali ini dari orang yang tidak disangka-sangka. Harry Williams, sang pionir mesin pinball, mengundangnya untuk bertandang ke California. Karena uangnya sudah habis dan perjalanan menuju California sangat memakan biaya, pada akhirnya Roger pun harus melego lagi mesin pinball kesayangannya. Roger tiba di Los Angeles dan berbincang dengan Harry Williams, sang legend pinball. Harry Williams tadinya ingin jadi animator di Walt Disney, tapi keburu kecegat era depresi, lalu banting setir ngulik pinball. Orang ini yang ternyata mendesain ulang permainan pinball agar membutuhkan skill agar tidak berkesan seperti judi. Hal itu berlangsung di sekitar tahun 1931-1932. Begitulah wawancara dengan Harry menjadi pelengkap dari buku pinball karangan Roger. Ketika proses pengetikan kelar, Roger mengajak Ellen untuk kembali dinner merayakannya. Mereka pun dinner bersama dan Ellen mempersembahkan sebuah hadiah spesial untuk Roger. Sebuah lukisan hasil karyanya, monyet couple sebagai pelambang kebersamaan mereka. Di sini Ellen mulai nyinggung-nyinggung urusan peresmian hubungan. Roger jadinya malah pergi meladeni ajakan Seth untuk bermain pinball. Di sana ternyata terdapat sebuah mesin pinball, namun minus tarikan plunger yang biasa dipergunakan untuk memantulkan bola. Itu adalah bagian dari kompromi pihak dewan agar mesin pinball bisa dipergunakan di tempat umum. Tapi apalah artinya main pinball tanpa si pemantul bola, gamenya jadi nggak seru. Pada akhirnya Roger pun jadi terdorong untuk membantu perjuangan pihak MAA. Dia datang ke kantor itu dan debriefing mengenai pembelaan yang akan mereka ajukan. Rencana pihak MAA adalah membuka pembelaan dengan testimoni Roger bahwa pinball hanyalah permainan yang menyenangkan yang tidak terkait dengan judi. Berikutnya, Danny Frank akan muncul dengan sebuah bom membandingkan keberadaan pinball dengan toko penjual alat mesum yang justru malah diberikan predikat halal. Roger tidak menyukai rencana itu. Membandingkan mesin pinball head-to-head dengan urusan mesum justru malah merusak kredibilitas permainan tersebut. Ketika ditanya oleh ketua MAA, Roger bilang bahwa ia lebih ingin menunjukkan bahwa pinball adalah permainan skill, bukan permainan judi seperti yang selama 32 tahun itu telah dituduhkan. Daripada bawa-bawa urusan mesum, Roger lebih memilih mereka membawa mesin pinball untuk didemonstrasikan di depan hearing. Ketua MAA hanya ketawa mendengar ide gila Roger yang pengen main pinball di depan anggota dewan. Namun ia pun mendukung dan memberikan kunci kantor agar Roger bisa latihan kapanpun dia mau. Urusan ternyata nggak berlangsung sesuai keinginan Roger karena pihak pengacara MAA telah menyiapkan bentuk kompromi apabila mereka ingin permintaannya dikabulkan. Si pemantul bola tetap yang harus dikorbankan. Yang lebih parah adalah urusan dengan pihak publisher. Pihak publisher ingin meng-cut semua konten interview karena mereka menganggapnya terlalu panjang. Roger tentu saja menolak karena bagian interview itu adalah jiwa dari karya tulisannya. Publisher menganggapnya terlalu serius, orang ingin beli buku mengenai pinball karena faktor hal menyenangkan. Roger tetap gak setuju dan pada akhirnya Bu Publisher memberikan ultimatum, penulis pemula hanya kredibel memberikan tema. Urusan selanjutnya pihak publisher yang menentukan. Roger pun jadi uring-uringan. Ia pun jadi berpikiran untuk menarik lagi perjanjian dengan pihak penerbit. Ellen membujuknya agar Roger tidak melakukan hal itu, namun Roger tidak bisa dinego untuk urusan idealisme karya. Ia jadi keceplosan mengucapkan kata yang menyinggung perasaan Ellen. Sadar bahwa dirinya lagi gak asik untuk bicara dengan wanita, Roger pun pamit pergi, namun itu dianggap Ellen sebagai sikap gak peduli. Ellen malah terus bawa-bawa pengorbanan dirinya yang telah ia lakukan bersama Seth untuk mendukung beresnya buku Roger. Roger pun jadi speechless ditodong seperti itu, apalagi ketika bocil itu muncul di hadapannya. Namun daripada urusan tambah ruwet, ia pun tetap memilih pergi. Malam itu, Roger menghabiskan waktunya bersama mesin pinball di kantor MAA. Pagi harinya dalam keadaan kusut karena kurang tidur, Roger hadir ke gedung Balcott untuk menghadiri hearing pembelaan kasus mesin pinball yang akan dibelanya. Belum selesai menarik nafas, Danny Frank sudah datang menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam ruangan. Di depan majelis bapak-bapak anggota dewan, Roger mencoba untuk menjauhkan kesan mesin pinball yang identik dengan para mafia. Mesin pinball dibuat oleh rakyat Chicago untuk menghibur hati para warga yang sedang mengalami masa sulit.
Pihak dewan menanggapi testimoni Roger dengan sinis. Panas karena diledek, Roger meresponnya dengan balik menyerang anggota dewan bahwa selama 32 tahun itu mereka sudah salah dalam menilai permainan pinball. Anggota dewan tetap yakin bahwa permainan pinball adalah judi. Roger menyanggahnya karena semua panel yang ada dalam arena pinball tidak asal dibikin, semuanya didesain untuk memiliki fungsinya masing-masing. Roger mengajukan diri untuk melakukan demonstrasi di depan majelis hearing. Anggota dewan memperbolehkan, tapi Roger harus memakai mesin pinball yang dimiliki oleh pihak majelis untuk menghindari kemungkinan curang. Sidang reses sebentar untuk mempersiapkan mesin pinball. Para anggota MEE pada panik karena Roger malah terlihat menentang majelis. Roger tidak mempedulikan kegalauan mereka, benaknya lebih tertuju kepada sesuatu. Ia segera keluar untuk menelepon Ellen. Mbak itu mengangkat teleponnya, lalu kemudian membisu. Roger menjelaskan jalanan sidang yang berlangsung chaos, tapi ia nggak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah bahwa Neng Ellen tidak ada di sana untuk mendukungnya. Itu karena kesalahannya. Roger pun meminta maaf. Percakapan harus terhenti karena Mr. Irving sudah menyuruhnya untuk balik ke dalam ruangan. Di depan bapak-bapak dewan, Roger menjelaskan bahwa permainan pinball didasarkan pada permainan biliar yang mana dimulai dengan diluncurkannya si bola pinball oleh sebuah plunger. Itulah kenapa si plunger ini begitu esensial dalam permainan tersebut. Selanjutnya, kondisi memang bisa semrawut, namun kita bisa tetap melakukan kontrol. Tapi seperti juga kehidupan, apapun kalau terlalu terkontrol pasti jadi memboringkan. Maka dari itu, kita harus membidik target-target berikutnya. Makin tinggi nilai target yang kita hajar, makin tinggi juga skor yang akan kita miliki. Jadi semua panel yang ada di dalam arena pinball memang punya maksud dan tujuan tertentu. Game ini adalah permainan yang menuntut keterampilan, gak cuma untung-untungan. Melihat Roger memainkan permainan itu dengan berbagai penjelasan teknis, akhirnya Bapak Dewan pun mulai teryakinkan. Setelahnya, mesin pinball kembali punya predikat legal. Tembakan-tembakan seorang Roger Sharp memiliki andil yang sangat besar dalam perjalanan itu. Saking dedikasinya, Roger berakhir jadi desainer mesin pinball. Namun dari semua tembakannya, yang paling jitu dan mantap adalah tembakannya di depan set ketika Roger berusaha untuk melamar emaknya. Mereka berdua berakhir menikah dan dari Ellen, Roger memiliki dua anak lelaki lain yaitu Josh dan Zach, yang mana keduanya mengikuti jejak sang bokap menjadi ekspertis dan desainer permainan pinball. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.